Nah, sebelum itu, pahami dahulu pengertian tentang konseling. Apa sih konseling itu? Konseling ialah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, di mana konseli tersebut mengalami suatu permasalahan, sehingga konseli tersebut membutuhkan seseorang untuk membantu atau menangani permasalahan yang dialaminya. Disimpulkan bahwa konseling yaitu proses pemberian bantuan melalui diskusi dan tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Dan apa sih tujuan konseling itu? Adakah manfaat dari konseling itu sendiri? Nah, untuk tujuan konseling itu sendiri yaitu untuk pengembangan kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Klien atau konseling ini memiliki kemampuan untuk mencintai dan bekerja keras, melakukan sesuatu dengan tanggung jawab dan percaya diri. Nah, adapun manfaat konseling yaitu diharapkan untuk membantu individu atau konseli dan klien ini yang bermasalah, sehingga melegakan jiwanya dan mampu membantu mengambil suatu keputusan atau perilaku sebagai proses penyelesaian masalahnya. Apakah ada efek jangka panjang untuk konseling itu sendiri? Menarik pertanyaannya. Jawabannya ada. Jangka panjang yang dapat dirasakan setelah melakukan konseling yaitu membantu individu atau memahami individu dan lingkungannya, memiliki sifat mandiri dan tanggung jawab untuk seorang konseling itu. Nah, untuk membahas sejarah konseling dimulai di Amerika pada tahun 1908 dengan adanya Vocational Bureau yang didirikan oleh Frank Parkinson. Pada era tahun 1900 sampai 1909, bimbingan konseling pertama kali dikenal di Amerika dengan didirikannya Vocational Bureau oleh Frank Parsons. Pada era tahun 1910 sampai 1970, bimbingan konseling berkembang menjadi disiplin ilmu yang berbeda-beda di Amerika. Selanjutnya, di era tahun 1980, bimbingan konseling di Indonesia dijalankan oleh Jess Davis yang merambah pada lembaga pendidikan. Dalam konteks perkembangan bimbingan konseling di Indonesia, beberapa fase penting meliputi tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan pertama di Malang menelurkan keputusan penting diantaranya organisasi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Tahun 1989, lahirnya SK Menpan nomor 026 atau Menpan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan angin segar pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Selama perkembangan bimbingan konseling, guru memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas siswa supaya bisa mencapai tingkat perkembangan dan pengembangan karakter siswa. Pada konseling ini juga dijelaskan tentang apa saja asas-asas dan prinsip konseling. Asas-asas dan prinsip konseling adalah pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan konseling. Terdapat beberapa asas dan prinsip konseling yang harus dipegang oleh seorang konselor, di antaranya adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan asas tuturi handayani. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan masalah individu, program pelayanan, dan sekolah. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah bimbingan dan konseling untuk semua peserta didik dan konseling tidak diskriminatif.
bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Proses pelaksanaan konseling meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap awal. Konselor melakukan pendekatan dan membangun hubungan dengan konseling. Tahap ini penting untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan antara konselor dan konseling. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Konselor dan konseli menjelajahi dan mengeksplorasi masalah konseli secara lebih mendalam. Konselor melakukan assessment atau penilaian kembali terhadap masalah konseling. Yang ketiga yaitu tahap aksi. Konselor dan konseli bekerja sama untuk menentukan tindakan yang tepat yang akan diambil untuk mengatasi masalah konseling. Konselor memberikan dukungan dan bimbingan kepada konseli akan tindakan yang akan diambil konseli. Yang terakhir yaitu konselor dan konseli mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah diambil dan menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Pada proses pelaksanaan konseling ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan pendekatan seperti konseling ringkas berfokus solusi, konseling naratif, dan konseling realita dengan teknik behavioral rehearsal. Keefektifan konseling dipengaruhi oleh karakteristik konseling, konselor, dan setting lingkungan yang mendukung proses konseling. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas keefektifan konseling. Keefektifan konseling dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu karakteristik konselor, karakteristik konseli, dan setting lingkungan. Nah, karakteristik konselor yang efektif mencakup kesadaran holistik, kemampuan memberikan konsultasi yang tepat, dan keterbukaan terhadap berbagai teori. Sementara itu, karakteristik konselor yang efektif mencakup kemauan untuk datang kepada konselor atas kemauan atau keinginannya sendiri, kemampuan menyesuaikan diri dengan konselor, dan kesehatan psikologis yang baik. Yang terakhir yaitu setting lingkungan. Setting lingkungan yang kondusif juga merupakan faktor penting dalam keefektifannya konseling. Nah, sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan konseling yang nyaman dan tidak terlihat dari luar dapat menunjang keefektifan konseling dan keefisiensi layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada pemahaman, penanganan, dan penyikapan terhadap kasus dalam konseling melibatkan berbagai aspek, yaitu pemahaman kasus, pengumpulan data, analisis, dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli individu atau konseli kelompok. Penanganan kasus mencakup upaya-upaya khusus untuk menyelesaikan masalah yang muncul, sementara penyikapan melibatkan unsur kognitif, afektif, dan perilaku dalam menangani kasus. Hal ini menekankan pentingnya seorang konselor memiliki pemahaman yang mendalam serta kemampuan dalam menangani dan menyikapi berbagai kasus konseling secara komprehensif. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan secara ringkas. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.